Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tugas video monolog pemahaman profesi paralegal atas gugatan tata usaha negara. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan wewenang, keterbukaan kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Istilah penting dasar-dasar gugatan tata usaha negara. 1. Badan atau pejabat tata usaha negara ialah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, keputusan tata usaha negara atau KTUN ialah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang bersifat menimbulkan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. 3. Istilah sengketa tata usaha negara ialah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Gugatan adalah permohonan yang berisi tuntutan atas badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapat putusan. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata. Berdasarkan pengertian tersebut di atas, sebagai contoh, maka seseorang sebagai individu dapat merupakan subjek sengketa tata usaha dan gubernur sebagai badan atau pejabat pemerintahan tata usaha negara. Adapun objek sengketa tata usaha negara adalah KTUN berupa surat keputusan yang dikeluarkan oleh gubernur. KTUN atau disebut juga keputusan administrasi pemerintahan adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan negara. Untuk mengidentifikasi suatu ketetapan termasuk KTUN dan bisa menjadi objek sengketa tata usaha negara, maka harus memenuhi ketentuan. Yang pertama, suatu penetapan tertulis. Yang kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. 3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Bersifat konkret, individual, dan final. Serta 5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara, maka penggugat dapat menempuh dua mekanisme, yaitu upaya administratif dan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), di mana PTUN baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara jika seluruh upaya administratif telah digunakan. Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata jika tidak puas terhadap suatu KTUN. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Yang pertama, keberatan. Keberatan ditujukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN semula. Yang kedua, banding administratif. Pengajuan surat banding administratif ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain yang berwenang memeriksa ulang KTUN yang disengketakan. Berbeda dengan prosedur di PTUN, prosedur banding administratif dan prosedur keberatan dilakukan dengan penilaian yang lengkap, baik dari segi penerapan hukum maupun dari segi kebijaksanaan instansi yang memutus. Berdasarkan peraturan undang-undang yang menjadi dasar dikeluarkannya KTUN, dapat dilihat apakah suatu KTUN dimungkinkan untuk ditempuh upaya administratif. Gugatan melalui PTUN. Penyelesaian sengketa melalui PTUN dapat dilakukan ketika 1. Tidak tersedia penyelesaiannya melalui upaya administratif. 2. Jika peraturan dasar dikeluarkan KTUN hanya menentukan upaya administratif berupa surat keberatan, maka gugatan terhadap KTUN yang bersangkutan diajukan kepada PTUN. Yang ketiga,
Jika peraturan dasarnya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan KTUN yang telah diputus dalam tingkat banding tata usaha negara dalam tingkat pertama yang berwenang. Adapun alur pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara ke PT UN adalah sebagai berikut. Yang pertama, gugatan. Gugatan di sini ialah permohonan yang berisi tuntutan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Adapun yang menjadi tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan KTUN berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya. Alasan yang bisa digunakan dalam gugatan adalah KTUN bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan ajas-ajas umum pemerintahan yang baik. Perlu diketahui bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KTUN. 2. Prosedur dismissal. Setelah diajukan gugatan, maka akan dilakukan prosedur dismissal atau rapat permusyawaratan. Prosedur dismissal ialah penelitian yang meliputi segi administratif dan segi elementer. Dalam rapat permusyawaratan, ketua pengadilan melalui suatu penetapan berwenang memutuskan gugatan dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasarkan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Kedua, syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun telah diberitahu dan diperingatkan. Tiga, gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak. Yang keempat, apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh KTUN yang digugat. Dan kelima, gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Terhadap penetapan ini dapat diajukan perlawanan kepada pengadilan dalam tenggang waktu 14 hari setelah diucapkan. Jika perlawanan dibenarkan oleh pengadilan, maka penetapan gugur demi hukum dan tidak dapat digunakan upaya hukum sehingga pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa. 3. Pemeriksaan persiapan. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Dalam persiapan, hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Kemudian dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 30 hari penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim akan memutus bahwa gugatan tidak dapat diterima. Dan jika hal demikian terjadi, penggugat tidak dapat menggunakan upaya hukum, tetapi dapat menggunakan gugatan baru. Keempat, pemeriksaan perkara. Setelah dilakukan pemeriksaan persiapan, maka akan dilakukan pemeriksaan perkara untuk mendapatkan putusan. Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa dengan 3 orang hakim dengan pemeriksaan acara biasa. Setelah pemeriksaan sengketa selesai, kedua belah pihak diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat terakhir berupa kesimpulan. Yang kelima, putusan. Putusan pengadilan tata usaha negara dapat berupa gugatan ditolak, gugatan dikabulkan, tidak diterima atau gugur. Terhadap putusan tata usaha negara, dapat dimintakan pemeriksaan banding oleh penggugat atau tergugat kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahkan jika penggugat tidak juga puas dengan putusan tersebut, dapat dilakukan upaya hukum kasasi hingga upaya hukum luar biasa peninjauan kembali kepada Mahkamah Hukum. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.